Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan dikasihkan. Selamat pagi. Ya, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan usia indah ini. Syukur ya, kita bersyukur bisa berkumpul kembali di sini. Senang lihat ibu-ibu dan bapak-bapak ada di sini. Karena apa? Karena kita mau apa ya? Oh, beribadah. Mau apa lagi? Oh, memuji Tuhan. Ya, mendengarkan firman. Oh iya, bertemu dengan teman-teman. Jadi kita bersuka cita selalu. Ya, syukur. Jadi kita penuh kerinduan untuk mendengarkan firman kebenaran. Dalam Kolose 3 ayat 12 kita diingatkan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wah, bagus ya. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, serta kesabaran. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Dengan berdiri kita akan menyanyikan lagu Mars Indah. Berdiri kita akan memujikan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah
Kita berdoa. Kami yang bertahta dalam kerajaan surga datang kepadamu. Ucap syukur karena kami masih beri kesempatan mendengarkan firman kebenaran-Mu dan untuk sebab firman-Mu pelita bagi jalan kami yang menerangi jalan supaya kami tidak tersesat. Ya Bapa, Roh Kudus bisa memampukan pendeta yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu jika kami disegarkan dalam kehidupan kami. Berkatilah persekutuan usia indah dari awal hingga akhir. Berkati kami juga yang terlibat dalam pelayanan. Ya Bapa, selamat kami yang hidup. Bacaan Mazmur hari ini akan diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama ya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dari dua. Yang pengantar, kita akan menyanyikan Yesus berpesan supaya kita bersinar terus dalam dunia. KJ 422 ayat 1. Ingin berperangai seperti apa tuh? Put sama manis buku. Kan dari ayat 1. Lemah lembut dan roboh
kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya komunitas paguyuban lansia di Gading Serpong ini. Terima kasih dengan paguyuban atau komunitas ini kami punya satu semangat sama-sama dengan teman-teman seperjuangan dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, sebentar kami akan mempelajari, memahami, dan juga ajar kami untuk mempraktekkannya dalam hidup. Bukakanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyentuh hati dan pikiran kami. Karena segala keterbatasan kami, baik kondisi fisik, usia, dan latar belakang pengetahuan kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, opa oma semua. Kalau saya berdiri sini nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan saya ke bawah. Kelihatan? Nanti ada kata-katanya gitu. Oke. Tadi kesaksian Pak Julius ya. Bapak kena sipek tiao. Betul ya Pak? Tadi aja retret gratis ya. Masih ada untung, masih ada lebih bonus. Ya, opa oma, tema kita kelemah lembutan dari kitab Galatia 5 ayat 23. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu ayat 23 bunyinya, betul? Nah, mungkin hafalan gitu ya, berhadiah. Saya menang. Oke, opa oma yang dikasih Yesus Tuhan, saya mau tanya. Kalau kita lemah lembut boleh marah enggak? Hah? Boleh. Ya. Pakai ini. Ini dipakai YouTube enggak? Enggak ya? Direkam aja ya. Takutnya kalau di YouTube saya nggak tahu kan nanti kacau. Ya. Apa itu? Oh, masuk ke YouTube. Oh, direkam saja, tapi tidak dimasukkan ke YouTube. Ya, tolong kasih tahu buat setiap pengkhotbah supaya bisa menguasai diri. Jangan sampai ngomongnya kebablasan ke YouTube, Gading Serpong ke bawah. Oke, enggak apa-apa. Ini apa itu lemah lembut ya? Banyak orang yang salah kaprah lemah lembut. Lemah lembut apa sih, opa oma? Saya mau feedback. Hah? Sabar, apalagi? Kasih. Terus baik hati atau ramah gitu ya. Itu lemah lembut katanya. Jadi marah masuk lemah lembut gak? Bingung ya. Oke. Nah, salah kaprah kita yang pertama-tama apa? Ya. Yang pertama, lemah lembut itu seringkali diartikan lemah gemulai. Ya. Ya. Oh, jadi orang Kristen sudah bertobat. Ngomongnya juga melantun. Lebay gitu loh. Jalannya juga yang dulu gesit sekarang melambai. Melambai-lambai. Apa itu yang dimaksud dengan lemah lembut? Kan. Ya. Jangan salah kaprah tentang lemah lembut. Orang mengartikan lemah lembut itu gemulai seperti penari, itu sekeliru. Ya. Yang kedua, salah kaprah yang terjadi, lemah lembut tidak boleh marah. Tadi saya tanya, boleh marah enggak? Jawabannya ragu-ragu. Katakannya enggak boleh marah. Ya. Nah, lemah lembut tidak boleh marah. Salah kaprah. Yang ketiga, lemah lembut tidak pernah
atau tidak bisa marah. Beda nih, poin 2 dan 3. Ya. Kalau yang poin 2 tidak boleh marah, kalau poin 3 tidak bisa marah. Nah, ini tergantung karakter. Kalau orang yang karakternya kolerik, senangnya apa? Marah terus. Kolerik ya. Jadi kan ada 4 macam tuh. Kolerik, sanguin, pragmatik, dan apa? Sanguin. Ya. Melankolik. Nah, opa-oma, jadi orang yang seringkali punya karakter kolerik, wah dia punya ambisi, dia punya visinya, marah kejelekannya itu. Visinya bagus, kerjanya bagus, otaknya bagus, tapi kelemahannya apa? Suka marah. Itu orang yang kolerik. Ini seorang leader, seorang pemimpin dasarnya. Ya, pokoknya kalau anak buah tidak sesuai dengan kehendaknya, wah dimarahin dia, habis deh tuh. Hancur lebur. Habis. Nah yang ketiga, lemah lembut tidak pernah atau tidak bisa marah, itu tipenya apa? Pragmatik. Orang pragmatik ya, pernah marah, gak bisa marah. Pokoknya ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah. Orang yang pragmatik di sampingnya kolerik, waduh kesel dah tuh, jantungan yang kolerik. Udah mestinya marah, dia nggak mau marah, nggak bisa marah. Nah gitu loh. Ya, ini tipe pragmatik, umumnya seperti itu ya. Nah, ada kebakaran juga, nggak apa-apa, biarin aja. Iya, ya bukan rumah saya. Nah, itu misalnya, ya, orangnya tuh pragmatik tuh sangat slowly, lambat, gitu ya, tenang, adem ayem, tanya ya, itu tipe pragmatik. Ini sangat kontras memang. Suami istri yang ketemu, yang satu kolerik, yang satu pragmatik. Jadinya ya udah begitu dah tuh ya. Apalagi kalau perempuannya kolerik, suaminya pragmatik, wah dituntun itu yang suami itu. Kalau suami kolerik, ya istri ngikut suami. Tapi ya tinggal kena omel. Ada di sini? Gak ada ya? Selalu ada. Gimana? Sedih nggak? Ya, setiap orang tuh punya karakternya yang macam-macam. Ya. Bukan hanya satu saja, tapi ada bisa 2, 3, dan sebagainya. Nah, lemah lembut dalam bahasa Yunani, prautes atau praus, ya kata dasarnya. Nah ini posisinya antara orang yang mudah marah, ya dikatakan orgilotes, dengan orang yang sama sekali tidak bisa atau tidak suka marah, orgesia. Jadi itu tengah-tengah. Tengah-tengah. Maksudnya apa? Jadi begini, ya. Maksudnya kalau misalnya orang yang kolerik itu dia harus tidak boleh marah. Ya. Tetapi kalau yang tidak bisa marah, dia juga boleh marah dong, gitu loh. Nah, marah karena apa? Ini yang harus kita mengerti. Jangan asal gampang marah. Ya. Hidup ini bukan asal gampang marah loh. Ya. Bukan hanya diemin aja deh. Tadi itu sebetulnya saya dalam perjalanan masuk Gading Serpong, saya mau marah sama yang supir truk. Saya nggak suka itu ya. Di jalan seenaknya aja. Tas aqua, isinya itu. Saya mau stopin gitu. Tapi ya udah, saya ngelawan ya mungkin nggak ngerti, mungkin beda cara pandangnya. Belakang aja. Kalau kita ngeliat gitu, kayak kesel. Ada orang di lampu merah, akan nih, sampah di atas atapnya itu mobil, ya
Setelah lampu hijau, jalan ini jatuh. Mana? Kadang-kadang, apalagi yang suka naik motor tuh ya, kan arus. Kalau kau tabrak, lu mati lu. Ya, kalau dia mati, anak saya baik, anak saya, aduh. Padahal jalanan nggak benar. Ya, nah itu posisinya antara yang suka marah dengan yang tidak pernah marah. Itu lemah lembut. Jadi gini, marah bukan untuk diri sendiri. Ya. Marah bukan untuk diri sendiri saat diperlakukan tidak adil, tetapi marah terhadap orang yang memperlakukan tidak adil. Ya. Orang yang memperlakukan penindasan terhadap yang lemah. Orang yang melakukan bullying dengan teman-temannya. Boleh. Tapi bukan untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana kita memperjuangkan orang yang ditindas, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang ditekan. Bisa kita kalau kita melihat kondisi kita Indonesia kan tidak adil. Banyak orang yang ditindas, yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, cenderung sombong, angkuh, tindas, lakukan tidak adil. Nah, saudara, kita memperjuangkan itu. Bila diri sendiri diperlakukan tidak adil, maka kita belajar apa? Sabar. Pak Julius tadi udah sabar. Petiau ilah. Sabar. Sabar. 400. Sorry Pak ya. Nah saudara, jadi kita belajar sabar untuk apa yang diperlakukan terhadap diri kita. Kita belajar rendah hati. Nah saudara, inilah tentang yang kedua. Yang ketiga, saudara, lemah lembut itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri, kita patuh, kita taat terhadap apa yang diajarkan. Kita nunut, kita mau. Ini saudara, ya. Ini binatang harimau. Binatang harimau ganas gak? Ya, walaupun dia kita latih, kadang-kadang dia bisa memakan kita. Nah, jadi andaikan seperti seekor harimau, dia kalau dia nunut, kalau dia ngikutin, dia bisa menguasai diri. Nah disitulah dia kelemahan. Hidup kita juga seperti itu. Ya, kalau kita tukang marah, ya, kalau kita nunut pada perintah Tuhan, kalau kita mau diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita bisa menjadi lemah. Banyak orang ngaku betul, tapi tobatnya tobat tomat. Habis tobat kumat. Hanya emosional. Orang yang tobat tomat itu hanya emosional. Hanya perasaan. Hanya sentuhan. Lagu-lagu, musik yang indah. Dia bisa mendengarkan dengan penuh penghayatan. Dia sedih, dia menangis. Itu pertobatan tomat. Habis tobat kumat. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya dia berubah bukan hanya menghayati tetapi tingkah lakunya. Tingkah lakunya ini bagaimana dia berubah. Itulah yang dikatakan metanoia. Metanoia itu pertobatan atau tobat. Artinya apa? Perubahan. Berapa derajat? 180 atau 360? 180. Lalu 360 balik lagi. Tukang judi balik lagi main judi. Ya. Tapi kalau 180 dia berubah. Yang tadinya tukang istri. Dia berubah bertobat. Mungkin ibu-ibu
Kaget kali ya. Kalau suaminya tukang pukul, tukang marah. Iya. Kaget ya, ini kesetanan atau bertobat? Ya tiba-tiba berubah gitu loh. Nah, ada mau ngalami ya Bu. Ya, jadi ada maunya saudara. Tetapi kalau pertobatan yang sesungguhnya betul-betul dia layani di sebagainya. Ya, saudara, sini kita mengerti bahwa bagaimana kita mengendalikan, emosi nih ya. Bagaimana kita di rumah mengendalikan diri. Tanyakan yang emosi itu suami atau istri. Nggak salah Ibu Yuli. Yang banyakkan tukang marah suami atau istri? Suami cuma satu. Ayo jujur. Siapa yang tukang marah? Suami atau istri? Katakanlah sejujurnya. Bapak Ibu, jujur. Ya, kalau istri ngomongnya itu bisa 3 kali 4 atau 3 atau 4 kali lipat daripada suami. Ya, kalau di rumah tangga, tukang marah itu akan merembet tuh emosi itu, betul nggak? Kalau perempuan, istri marah, lama-lama suami juga ikut ke bawah, kesel gitu loh, ribut, betul nggak? Di sini, jadi apalagi kan kalau suami kan kita budaya hormati atau laki-laki. Laki diserang terus, jauh terus, kayak perang Libanon sama yang di Gaza ini. Jadi hargailah dan saling menghormati. Kuasailah diri kalau lagi marah. Kerja juga masih dimarahi. Hanya kalau pernikahan 5 tahun pertama, mesra, betul ya? Coba ingat kembali, 5 tahun pertama pernikahannya mesra nggak? Mesra. Tapi kalau 15 tahun, beda lagi. Kalau 5 tahun, ya suami pulang kerja, papa capek ya dipijitin. Papa mau air jeruk ya. Anjingnya juga ikut kibas-kibas buntutnya. Nah, saudara itu 5 tahun perkawinan. Tapi 15 tahun perkawinan, suami pulang. Kenapa lu pulang malam-malam? Ya, disambut sama istri. Anjingnya nggak menggonggong, suami istrinya menggonggong. Itu yang terjadi. Kuasailah. Ya, banyakkan ibu, ya bapak. Hah? Udah kemah. Kalau gitu lebih awet perempuan ya daripada laki-laki ya Pak ya. Nah, jadi di sinilah pentingnya kita menguasai diri, mengendalikan diri. Itulah yang namanya lemah lembut. Kalau kita nggak mengendalikan diri, ingat opa oma. Kalau kita lagi marah, ingat pesan omongan Pak Sugiarto. Nah, tanggal 3 Juli tahun 2004. Nah, ya. Ada satu cerita China, ya. Nah, seorang suami pergi merantau ke desa, dia berguru. Bagaimana dia mau sukses, bagaimana dia bisa mengendalikan diri, bagaimana dia bisa belajar sabar. Masuk ke hutan, dia belajar kepada suhu, pada guru. Dia tanya, saya ini pemarah, tidak bisa dalam nafsu saya. Bagaimana caranya? Dia bilang, langka dan sesuatu. Kan? Tanya, itu teori itu doang. Wah gampang dong. 7 langkah maju, 7 langkah mundur. Tanya si bapak ini nih pulang ke rumahnya.
Waduh, isinya menyambut. Kasih makan enak. Itu sudah pekerjaan, itu susah. Bagaimana dikasih minuman yang enak. Ketemu istrinya. Tidur sama. Wah, paning deh. Paningnya tinggi. Dia mau marah. Cari. Istri. Saya tidak disambut dengan baik. Istri saya tidur dengan yang. Ingat pesan suku. Dengan suara keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, maju udah, mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kedengaran istrinya. Istrinya bangun. Ternyata bantal guling. Bukan laki-laki lain. Nah, itu belajar sabar seperti itu. Nah, kalau mau kita belajar mengendalikan, tarik nafas. Benar. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Nanti lama-lama. Betul nggak? Coba praktekkan. Latihan terapi untuk sabar dan menguatkan. Jadi nggak lagi sakit jantung. Saya baru dipasang ring. 1. Sesek. Orang latihan pernafasan. Nah, oke. Jadi di sinilah yang ketiga, bagaimana kita bisa mengendalikan diri, kita menahan nafsu kita. Ya, kita taat kepada perintah Tuhan, kita mau diajarkan oleh Tuhan. Yang keempat, otes, mempunyai kualitas hidup yang namanya upselokardia. Sebagai buah roh, rendah hati, tulus, tidak sombong, tidak angkuh, rasa tidak ada apa-apanya. Dan belajar itu kesabaranmu. Jadi saudara, lemah lembut dan penguasaan diri itu adalah bagian dari buah roh. Orang yang sudah diproses menjadi pengikut Tuhan, sudah bertobat, maka dia menghasilkan buah roh. Ya, ini yang mesti kita pegang. Kita ini sekarang sudah menjadi Tuhan. Kita sudah bertobat, kita sudah menjadi anak Tuhan. Karena itu kita menghasilkan buah roh, yaitu Tuhan. Oke. Nah, kesimpulannya tentang lemah lembut, yaitu ketaatan pada Kristus. Yang kedua, penguasaan diri. Yang ketiga, menolong orang yang diberi atau diperlakukan tidak adil. Ya. Kita menjaga kualitas hidup kita adalah sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Bisa enggak nih? Si tekad. Hidup kudus artinya apa? Hidup kudus itu berarti hidup yang berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan dunia. Kudus dari bahasa Ibrani, kados itu diasingkan, dipisahkan. Artinya berbeda dengan yang lain. Jadi kalau orang lain ikut marah, kita jangan marah. Kita mesti belajar menguasai diri. Saya memberikan contoh, enggak. Nah, misalnya ikan ikan tongkol. Kalau ikan tongkol dijadiin apa? Opa-oma masak apa? Balado, apalagi. Yang mau gampang mah tinggal pakai asam sama garam aja. Udah enak, hauce sama sayur asem. Tuh ya. Saya besok anggota jemaat, adik. 4 hari baru ketahuan. Besok. Saya di rumah sakit, Tangerang. Aduh, ambreng. Saya pikir, pulang. Saya masak tongkol. Pakai macam-macam bumbu. Aduh, hauce. Kan nafsu tahap. Ya, ikan tongkol hidup di air yang asin dong, laut. Nah, kalau kita ambil dari laut, kita tangkap dari laut, langsung digoreng, asin nggak? Ya. Dalam kekudusan
Artinya apa? Ya. Ikan laut hidup di air yang asin, tetapi dia tidak asin kecuali dikasih garam. Ya, prinsipnya itu. Hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan segala macam masalah. Nafsu, emosi, apapun juga. Kita bisa menjadi pengikut Kristus, kita tidak ikut-ikutan. Ya, hidup di dalam dunia ini seperti kita hidup di air laut yang asin. Tapi tidak ikut asin, tidak ikut tercemar. Inilah bagaimana kita menjadi orang yang kudus. Jadi hidup kudus, ya disinilah menjaga kualitas kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita adalah roh. Bisa dipahamin? Ya, nah ini. Contoh tentang Musa. Bilangan 12 aja. Bilangan 12 ayat 11. Siapa yang mau baca silakan. Bilangan 12 ayat 13. Sudah ketemu? Ya saya bacakan. Lalu, Alkitab jemahan yang kedua ya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa berdoa. Padahal kalau kita lihat di ayat 11 dan 12, coba saya bacain. Lalu kata Harun kepada Musa, ampun Tuanku, janganlah timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Jangan biarkanlah dia menjadi seperti bayi mati pada waktu keluar dari kandungan ibunya. Sudah setengah busuk dagingnya. Artinya apa? Harun, yaitu orang ajar sama Musa. Pada Musa ini adalah hamba Tuhan. Ya, Harun dan Maryam melakukan sesuatu yang tidak benar. Walaupun Harun dan Maryam melakukan yang jahat, yang tidak baik terhadap Musa. Tapi Musa, ya, pada waktu mereka sakit, Musa bilang apa? Berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya. Masih kalau kita tanya orang yang kita sakit, kita ngomong apa? Rasain loh. Rasain loh. Sewajarnya kamu dapat terima hukuman Tuhan. Betul ya? Tapi Musa bilang, ya Allah, sembuhkanlah kiranya. Beda toh? Ini beda sekali. Nah, saya ingin buka lagi. Ya, yang kedua, ya, Matius 21. Matius 21 ayat 12 dan 13. Ya, kalau ada yang mau baca silakan. Langsung. Matius 21 ayat 12 dan 13. Ada yang mau baca? Ya, silakan Bu. Apa yang kita lihat? Apa yang kita tafsirkan? Sikap. Hah? Kenapa? Apa yang dilakukannya? Marah atau tidak? Marah. Terus apa lagi? Membolak-balikan pedagang tukang uang. Kenapa? Ada yang enggak ya? Kalau ada tunggang balikan lapaknya ya. Maksudnya begitu enggak? Kan begitu. Kan kalau di depan
Ya, nanti ada yang dagang, kita pudak dan tapaknya. Kita bilang, ini rumah Tuhan, rumah doa. Saya tanggal 3 Agustus, saya jualan sama pangsit goreng. Ya, saya yang jualan loh. Malah disuruh. Apa maksud yang Yesus katakan? Gini, itu umat kalau beribadah bawa uang dan bawa ban. Itu bukan seperti di Gading Serpong, dekat-dekat gitu loh. Mereka tuh kalau beribadah, itu dari tempat yang jauh, bahkan perjalanan bisa nginep di tengah perjalanan di kampung-kampung. Jauh banget ya. Nah, ketika sampai di rumah ibadah, di Bait Allah, itu kan ada orang Saduki yang menjaga Bait Allah. Nah, rupa-rupanya pedagang money changer dan pedagang korban ini itu kolusi dengan Saduki, pengawal Saduki. Jadi umat pada waktu itu bawa duit. Orang-orang Saduki bilang, enggak sah uang yang Anda bawa. Karena uangnya itu untuk Bait Allah khusus, uang persembahan khusus, bukan yang uang yang dipakai rakyat. Tukar ke money changer. Kalau sudah tukar money changer, yang untung siapa? Money changer. Yang rugi siapa? Begitu juga kambing yang dibawa. Mereka selalu bilang, ini tidak bagus, ini yang tidak ini cacat. Jual, beli yang ada di itu kan kambing. Situlah Yesus tidak suka. Lihat ketidakadilan, menindas rakyat, memperlakukan umat yang tidak berdaya. Karena itu Yesus memporak-porandakan lapak pedagang changer. Disinilah sikap Yesus. Lemah lembutan kan berarti kita tidak boleh marah terhadap apa yang diperlakukan oleh yang tidak adil. Betul? Ini luar biasa contoh yang Yesus. Pak Oma, kalau kita diperlakukan tidak adil, boleh kita berdoa, kita belajar sabar. Tapi untuk orang lain, kita lihat menyangkut banyak orang. Sinilah isi dan visi kita sebagai umat. Itu contoh Alkitab. Apa keuntungan orang yang lemah lembut Alkitab? Apa sih untungnya kalau kita lemah? Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kuk malah. Kuk tahu nggak Opa Oma? Contoh misalnya sapi. Apa namanya itu? Yang di atas sapi itu dikasih kayu. Namanya apa? Bajak. Ya pokoknya itulah ya yang dipasang. Nah kalau nggak pas sakit Bapak. Kalau nggak pas sakit. Tetapi kalau dia pas di bagian tulang kita, maka itu enak. Dan seperti itu. Hidup sebagai orang Kristen bukan berarti kita bukan tanpa beban, betul? Tapi ketika kita menerima beban itu dan bisa menghayati, kita bisa merasa malah. Makanya Tuhan bilang, yang kupasang, Yesus kasih tahu, kuknya yang dipasang ini, belajarlah, aku lemah. Itu, kupasang itu enak. Jadi kita mesti belajar Yesus. Ya, apa kata Alkitab tentang lemah? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kita berbahagia kalau kita lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Bukan lemah lembut yang tanpa bisa marah. Kalau kita lemah,
Apa bahagianya? Karena kita mendapatkan kerajaan surga. Ya, baca dalam Matius 5 dari awal sampai akhir. Kalau bisa baca di rumah. Ya. Jadi itu kebahagiaannya kita mendapatkan kerajaan. Kalau kita marah, emosional, jadi berantem. Gitu loh. Yang berikutnya, untungan kita lemah lembut, Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini penting sekali. Kalau ya udah kerja nih, opa oma ya. Tapi kalau yang muda mesti belajar itu. Seorang sales mesti belajar. Itu bagaimana dia bisa memenangkan ya, pelanggan. Karena salesnya lemah. Itu enggak? Kalau salesnya galak. Saya memberikan contoh. Ini kisah nyata. Saya nggak sebutkan. Ada seorang bapak. Mobilnya mahal. Lexus. Benar, mobil Lexus. Harganya berapa sih? Apa? Lexus. Keceng 3 dapat. Beli Lexus. Pakaiannya apa? Sendal, celana pendek, kaos. Kalau opa oma jadi pedagang, ngelihat calon pembeli seperti itu, terima atau enggak? Ini dia nggak punya duit nih. Bokek nih. Meyung. Meyucian lah. Ya. Nggak diterima. Tapi seorang bapak datang juga. Pakaiannya necis, bagus, pakai sepatu. Diterima langsung masuk. Nggak beli loh. Keluar lagi. Betul. Ini sikap. Akhirnya si bapak itu pindah beli tempat yang lain. Mestinya dapat kangtau, dapat cuan, bocuan. Bokang tau. Makanya hati-hati. Bagaimana peranan lansia terhadap sama mantu. Mantu loh. Kalau anak sendiri galak nanti dia baik lagi, betul? Tapi kalau ada mantu, simpen loh. Jangan sampai ngomongan pedas ada mantu, dia ingat seumur. Hati-hati. Makanya saya juga belajar. Anak saya punya pacar. Hati-hati. Saya ingetin, hati-hati terhadap mantu. Ceplosan. Ya. Terhadap cucu juga. Ya kan? Bagaimana kita mengajarkan kelemahan. Jangan emosional. Jangan gampang marah. Jangan kasar. Ya. Kalau deretan pantura tuh ngomong kasar. Betul nggak? Beda dengan kaki diinjak. Aduh mas. Masih aduh mas. Kalau orang di pantura. Waduh. Macam deh tuh. Siapa yang di sini pantura? Istri saya pantura. Satu perguruan. Nah, beda sekali pantura sama orang yang di Solo apalagi. Nah, saudara ini yang kita lihat. Saudara-saudara, Galatia 6 ayat 1. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan pencuri. Kalaupun dia salah, tak tuntun. Jangan dimarahin. Kita cari dulu penyebabnya apa. Kita cari dulu solusinya apa, masalahnya apa. Ya. Jadi kita jelaskan. Kita belajar. Kita manusia itu belajar. Timotius 2. Ini ayat mas ya.
dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengerti. Jadi di sini kelemah lembutan itu bisa ngeyel, orang yang suka pecos nyerang balik terus. Kita tipenya marah, sabar. Nah, Oma John Hagee mengatakan, jaga pikiran-pikiran kita. Karena itu akan menjadi perkataan. Apa yang ada di pikiran kita, itu bisa jadi omongan, betul ya? Pilihlah kata-kata kita. Dari kata-kata itu akan menjadi tindakan kita. Turun tuh. Dari pikiran ke mulut, kata-kata. Dari mulut ke tindakan. Kaki, tangan, apa. Ya, pahami tindakan kita. Karena itu menjadi habit, kebiasaan. Pelajari kebiasaan Anda. Kalau udah menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter. Nah ini, udah menjadi karakter bahaya. Kembangkanlah karakter Anda. Karena itu akan menjadi takdir. Takdir bukan konsep iman kita, bukan. Ya, takdir itu ya sebelah sana lah. Kembangkan karakter kita jadi orang yang baik. Sebab karakter kita itu bisa menentukan sukses atau tidak. Itu yang namanya takdir. Jadi itu dari mana? Kepala. Kepala turun ke mulut. Mulut turun ke kaki dan tangan, tindakan. Dari tindakan ini, itu kebiasaannya mesti diatur. Kebiasaan itu kalau tidak diatur menjadi karakter. Karakter itu yang jelek menentukan masa depan kita. Oh yang baik akan menjadi depan yang cerah. Tuh, paham ya? Ini kata-kata yang bagus. Karena itu coba belajar. Ya mungkin kalau udah bilang, saya udah terlambat. Udah tua, bawa tanah. Tapi ya enggak juga sih. Ya kan kita punya anak mantu cucu. Ajarilah cucu kita. Ya, terutama orang yang dekat dengan kita, anak kita. Mantu kita. Itu yang mesti kita jaga. Bagaimana kita lemah. Saya yakin satu firman Tuhan yang bagus. Saya yakin, wow, mak disayang sama mantu. Coba terapin aja. Terapin. Ada satu hingga di cekcok terus dengan mereka. Cekcok terus. Dia mau pindah. Anaknya nggak punya duit. Udahlah terpaksa. Terpaksa dalam gubuk. Kesel dalam hati. Racunin. Si mantunya nih ngomong dalam hati. Racunin lo. Racunin. Senggol ya jatuh dia tua. Nah, dia pergi nih si mantunya cewek. Dia pergi ke Sinseh. Sinseh. Orang punya mertua itu galak. Jahat. Pengen resep itu ramuan supaya kita kan orang Cina wah, Sinsenya bilang apa? Oke, beres. Tapi gini, saya kasih resep supaya nih gak ketahuan sebagai pembunuh. Supaya kamu tidak ketahuan sebagai pembunuh. Masakin daging.
dan caranya gak disuapin. Kan gak ketahuan. Kalau begitu kan ini mantu yang baik. Betul kan? Logikanya kan gitu. Tenang. Makin ya dengan resep itu. Dengan ayam. Maknya disuapin. Cara begitu ya. Waduh. Si mantu bilang, nanti lo sebentar lagi koit lo. Si mertuanya pemikiran yang lain. Kan layani, masakin daging. Terus akhirnya si mantu itu cepet-cepet pergi ke Sinseh lagi. Sinseh, aduh bisa nggak ada penawar racun? Jangan mertua mati. Baik, saya bilang, memang saya tidak kasih racun. Itu obat sehat. Dengan cara kamu melayani gitu loh. Kan beda toh. Akhirnya akur tuh. Saling sayang menyayangi. Setuju? Nah, setuju. Besok dilakonin. Mantunya nggak ada. Siapa yang mantu? Sini ada mertua. Udah pergi semua. Udah pergi ke rumah bapak. Oke, yang mertua. Makanya saya tanya mantunya ada nggak? Jadi saya ngomong sama mantu tuh. Dan jadi mertua juga jangan bawel, jangan galak. Ya, intinya seperti itu. Kuasai diri kalau kita jadi ingat, sadar. Ada sebuah lagu kasih pas. Kita nyanyikan bersama-sama dulu. Nanti saya akan menyanyikan sebuah lagu. Oke, tadi banyak permintaan, nyanyi dong. Waduh, sombong kali ya, kayak orang top. Saya memang orang top, tua ompong peot. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nyanyikan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Tolong operator cari lagu. Lagunya gampang, udah biasa. Indah Rencanamu. Boleh saya nyanyi lagu itu? Oh, mumpung yang hadir lansia, salah pun gak apa-apa. Teks Indah Rencanamu Tuhan. Dan rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Musik, kita nyanyikan bersama-sama ya, Oma-oma. Memang hidup kita di masa lalu tidak dalam keadaan mulus. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik itu rumah tangga, keluarga, keuangan kita. Penyakit datang silih berganti. Tapi kita bisa mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, Tuhan berkati opa-oma di sini. Taat ya.
Ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih berkat Tuhan dalam kehidupan Pak Oma yang hadir di sini dalam keadaan berkati Pak Oma sekembalinya dari tempat ini mempunyai hati dengan lemah lembut sebagai buah roh dari orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan berkati Opa Oma, biarlah dapat melanjutkan kehidupannya pas hari sama pasangan, sama anak mantu dan cucu lain. Ada juga kami berdoa pemulihan mata Ibu Mein masih dan karena keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertainya. Untuk Ibu Siani setelah cabut pen, Tuhan juga berkati sehingga Ibu Susi kembali dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Anwar, Pak Teguh yang saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan berkati karena kesabaran, kekuatan untuk istri, untuk keluarga yang merawat dan mendampingi. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kesehatan pengurus dan seluruh anggota jemaat Usinda serta keluarganya masing-masing. Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk program kerja, rencana program yang sedang dan akan dijalaninya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa proses pembangunan gereja yang saat ini sedang berjalan. Tuhan berkati panitianya, Tuhan berkati dananya, sehingga banyak orang terlibat untuk membangun rumah Tuhan. Dan juga kontraktor serta para pekerja. Tuhan berikanlah ketelitian, kesehatan, hingga mereka boleh melakukan tugas baik. Kami berdoa khusus untuk yang berbahagia, Ibu Yani Suryadi, tanggal 29 Juni, Pak Chandra Dewi, Pendeta Emma Kristiono, tanggal 30 Juni, dan khususnya hari ini, Ibu Yulianti Tan, yang berulang tahun. Dan suatu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan telah menyertai 1 tahun yang lalu. Banyak suka duka, banyak hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan dihadapinya. Biarlah ke depannya dengan pimpinan Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menyertai di tahun yang lalu. Tuhan juga akan memberkati, menolong, dan menyertai di dalam perjalanan setahun depan. Tuhan berkati kesehatan dan sukacita yang berulang tahun bersama keluarganya. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk seluruhnya bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Untuk belajar dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi, dan persembahkan pada namanya yang. Mari kita memberikan persembahan dengan mengangkat pujian NKB 133 ayat 1 sampai 3. Padamu ya. Syukur
sesat. Atas kau berikan kepada saat ini kami bawa persembahan. Malaya Bapa, kiranya Engkau pelayanan kami kepadamu. Dengan berdiri, kita akan memuji Tuhan. KJ 424 ayat 1. Menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, Agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Opa Oma yang dikasihi Yesus Tuhan, segala sesuatu ada waktu. Ada waktu, ada waktu akhir. Itulah kehidupan semua. Biarlah firman yang ditaburkan pada pagi ini tidak akan berakhir dan tidak akan hilang sekejap. Karena Roh Kudus yang memetraikan di dalam hati dan pikiran kita, pikiran Opa, Oma, dan siapapun juga. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita dengan keteguhan dan kelemah. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Oma, Opa, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
pembacaan warta hari ini. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sugiarto. Terima kasih untuk firman-Nya yang begitu bagus, mengajarkan kita jadi anak lembut agar melalui sikap kita, kehidupan kita, kan Pak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yulianti, singer Bapak Julius Pranajaya dan Bapak Sugiono Teguh. Pada pemusik, Pak Kunco. Juga kepada penerima tamu dan kolektan, Ibu Likimi dan Ibu Maria Suhali. Juga multimedia, Saudara Kelvin, Efrat, dan Ibu Pang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Membaca warta. Untuk tema persekutuan kita Rabu depan, tanggal 10 Juli, temanya hiduplah dalam penguasaan diri dari Galatia 5. Pembicara Pendeta Santoni Ong. Pemimpin pujian Ibu Ivi. Singers Ibu Hermin dan Ibu Aji Karyati. Pemusik Ibu Novi. Penerima tamu Ibu Yanti Karnoto dan Ibu Murwati Sucipto. Pembaca warta Ibu Tung Lianio. Apakah ada Bapak Ibu yang hari ini pertama kali hadir di sini? Oh, enggak. Ada pengumuman Bapak Ibu ya yang tolong diperhatikan. Setelah persekutuan ada MMA dan belajar melukis. Tidak ada latihan paduan suara. Nanti hari Jumat tanggal 5 Juli juga tidak ada latihan angklung. Bagi jemaat yang ingin menyumbangkan karya seni dan karya seni tersebut akan dilelang dan dana yang terkumpul untuk pembangunan gereja. Kira Bapak Ibu yang bisa membuat karya seni seperti ada ya, itu bisa nanti dikan ke gereja, ke panitia, nanti hasil dananya itu untuk dana gereja. Untuk jemaat yang ingin bersaksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya, dapat mendaftarkan kepada Ibu Nuryani. Bagi jemaat yang menginginkan majalah anugerah, harap mendaftarkan daftar aja kepada Ibu Nuryani karena persediaan terbatas. Berita anugerah. Bapak Ibu yang berulang tahun, turun waktu dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli adalah saya sendiri, Piani Suryadi, Ibu Chandra Dewi, Pendeta Erma, dan Ibu Yulianti Tan yang hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pada Rabu yang akan datang.